Sudah menunjukkan pukul 20 lebih 5 menit, maka akan saya mulai untuk semen kos malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali pada acara Semen Kos pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Abdullah Azam atas kesediaan waktunya selaku pemateri atau pembicara pada Semen Kos malam ini. Tak lupa juga terima kasih pada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada Semen Kos, Semen Corner. Kemudian untuk tema pada Semen Corner malam hari ini adalah machine learning. Nah, apa itu machine learning dan bagaimana penerapannya pada real life ataupun di bidang perindustrian. Nah, mungkin akan saya langsung saja kepada Pak Azam untuk waktu dan tempatnya. Saya persilakan, Pak Azam. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak Azam. Internet saya agak nggak stabil. Oke. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, sampun Pak Azam, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir nih ya malam-malam di Semen Corner pada hari ini. Yang insya Allah nanti kita akan coba ya bahas bareng-bareng tentang machine learning gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi mungkin machine learning ini teman-teman juga sudah pada pernah ini ya, sudah pada pernah dengar ya untuk machine learning. Ini ada berapa ini, ada 15. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali. Kalau Mas Fieri pernah dengar? Sudah pernah Pak Azam, machine learning. Jadi di sini mungkin saya akan membahas sedikit ya terkait dengan machine learning. Jadi kalau dari apa namanya ya berangkatnya biasanya dari definisi ya. Kalau saya definisinya ini yang paling menurut saya enak ya paling pas itu ya dari Tom M. Mitchell ini. Sebenarnya banyak kalau teman-teman googling gitu, searching di Google apa sih machine learning itu banyak banget yang kemudian menjelaskan. Tapi yang saya pribadi itu nangkep itu ya dari Tom M. Mitchell ini. Kalau menurut beliau ini machine learning atau program komputer itu ya itu dikatakan belajar dari pengalaman yang berhubungan dengan beberapa tugas dan ukuran performansi jika ya jadi komputer ini bisa dikatakan belajar dari pengalaman yang berhubungan dengan beberapa tugas dan ukuran performansi jika performansinya pada tugas-tugas tadi yang diberikan ke komputer ya sebagaimana diukurkan berdasarkan performansinya ini meningkat dengan pengalaman. Gitu ya, paham ya? Jadi ketika komputer itu dikasih tugas ya, task. Kita kan kalau misalkan teman-teman bikin tugas di Word, itu kan kita ngasih task, tugas-tugas ke komputer. Tapi kan dia nggak belajar ya, maksudnya biasa aja, nugas saja kita ngetik. Tapi siapa tahu nanti Word mungkin akan ada machine learning-nya sehingga bisa memberi rekomendasi yang bagus. Nah, seperti di PowerPoint kan ya sedikit lah ya, mungkin sudah ada apa namanya, kalau kita mau desain layout ini sudah ada apa sih itu namanya ya, kita diberi usulan-usulan gitu ya, beberapa alternatif desain untuk PowerPoint kita. Itu kan sudah ada ya. Mungkin besok bisa ditingkatkan dengan machine learning. Itu task yang kemudian diberikan ke komputer. Nah, dia akan meningkat performansinya gitu ketika semakin banyak tugas yang dikasih dan pengalamannya semakin banyak. Itu baru bisa dikatakan bahwa mesin itu belajar ya, machine learning ya kan, mesin yang belajar. Nah, ketika memang performansinya di sini tidak bertambah, ketika kita sudah kasih task banyak dan pengalamannya sudah bertambah, tapi performansinya kok malah menurun, berarti itu nggak belajar gitu.
Bisa jadi malah modelnya yang salah ya atau metode yang salah ya, itu perlu kita analisis ya. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman baru apa namanya? Hype banget ya, di mana-mana ngomongin machine learning dan seterusnya. Tapi sebenarnya machine learning ini ya bukan barang baru, itu bukan barang yang baru-baru muncul, tapi memang sudah lama ya. AI itu memang sudah lama muncul. Nah, pada tahun 1980 ini baru dimulai linear decision ya, jadi yang garis lurus saja gitu. Kemudian 1980 ini ada Mikolos and Spitz ya. Nanti mungkin kalau teman-teman udah ada yang ambil sistem cerdas atau baru ambil sistem cerdas nanti di ANN ya. Beliau berdua ini yang kemudian coba memodelkan sistem saraf manusia ya untuk dibuat model matematisnya. Walaupun pada saat itu memang kan komputernya belum secanggih sekarang ya. Jadi memang belum mapan. Masih sangat mahal ya pada saat itu dan memang secara teknologi komputernya memang belum secanggih sekarang. Nah, sekarang ya 90 sampai sekarang ini sudah semakin baik komputernya sehingga bisa dikatakan sekarang sudah mapan gitu. Terkait dengan non-linear ya. Beda kalau linear itu berarti garis lurus, non-linear itu berarti dia yang tidak lurus lah intinya seperti itu. Nah, secara umum metode machine learning ini ada 3. Ini kayaknya kemarin juga Siman sudah posting ya, posting tentang machine learning ini. Ada supervised learning, unsupervised learning, sama reinforcement itu. Jadi kalau analoginya kemarin pakai apa, Mas Arsan ya, yang ada di startup itu. Jadi kan si siapa yang menjelaskan ke Dalminya kan memang tentang menggunakan analoginya Tarsan gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya supervised learning? Ya memang seperti itu ya, supervised learning. Jadi supervised learning itu ya di sini kalau dilihat di gambar ini kan ada gambar anjing, ada gambar kucing gitu kan. Kemudian diinputkan ke komputer sehingga nanti komputer itu bisa mengetahui, memahami ketika dia dikasih gambar ini loh, ini gambar, dia bisa nebak bahwa itu adalah anjing gitu. Jadi supervised learning adalah ketika dia ya mempelajari ya dikasih training dengan data-data yang memang sudah berlabel. Kalau saya analoginya biasanya pakai lemari gitu ya. Lemari. Sebenarnya misalnya teman-teman punya lemari gitu ya, lemari buku. Kemudian sudah dikasih labelnya tuh setiap rak. Ada yang pakai SISPRO tentang SISPRO misalkan atau tentang manajemen science. Kemudian ada tentang operational research ya, kemudian ada ergonomi misalkan, kemudian nanti teman-teman beli buku tentang supply chain. Nah, supply chain berarti masuk ke SISPRO misalkan gitu. Beli buku tentang K3, oh berarti masuk ke ergonomi karena sudah ada labelnya ya. Nah, itu machine learning supervised learning seperti itu. Jadi sudah ada label, kemudian kita tinggal menempatkan sesuai dengan labelnya. Nah, contoh metode yang kemudian masuk ke dalam supervised learning itu adalah ini ya tadi, ini adalah klasifikasi. Kemudian yang sebelah kanan ini, kira-kira apa ini? Ada yang tahu nggak? Santai aja nih. Ada yang tahu mungkin? Yang kanan. Ya kita ini semuanya industri ini mempelajari sebenarnya ya. Walaupun masih dalam tataran maksudnya secara dasarnya gitu ya. Cuma memang di machine learning ini memang penggunaan metode-metode yang memang sudah lama sebenarnya tinggal diterapkan di komputer gitu, kita ngajari komputer ini sebetulnya. Yang sebelah kanan ini adalah regresi. Jadi misalkan dia memprediksi hubungan ya, mencari hubungan antara umur sama bentuk rambut ya, atau umur sama bentuk jenggot misalkan gitu. Jadi kalau umurnya sekian, oh berarti bentuk rambutnya segini gitu. Jadi dia bisa melihat ya hubungan antar dua variabel dependen sama independen itu. Yang ini kalau misalkan saya jabarkan sedikit di sini tentang regresi ya. Ini fokusnya adalah ya tadi hubungan antar variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Di mana untuk dependennya ini adalah sebagai keadaan, target atau tujuan akhir ya yang kita pelajari dan coba diprediksi. Sedangkan independennya ini variabel independen yang juga dikenal sebagai variabel penjelas.
dapat dilihat sebagai penyebabnya dari keadaan tersebut. Misalkan hubungan antara sapi itu gemuk sama jenis makanan, gitu ya. Berarti targetnya adalah sapi gemuknya, ya, dan penyebabnya adalah makanannya tadi. Kita coba analisis variabel itu pakai regresi. Nah, ini variabel independen biasanya akan ditampilkan dengan X, ya, dan variabel dependen akan dinotasikan sebagai Y. Gitu. Nah, untuk regresi, ya, mungkin teman-teman juga sudah belajar tentang regresi ini, ada yang linear, yang garis lurus, ada juga yang non-linear. Nah, kemudian kalau klasifikasi, ya tadi, ya, dia adalah proses memprediksi kelas titik data yang diberikan. Jadi, udah ada label, titiknya itu, titik ini adalah sebagai label tadi yang diberikan. Tadi ada kucing, ada anjing gitu ya. Ini label. Jadi ada gambar-gambar yang beda-beda tentang kucing sama anjing. Maka kemudian si komputer ini akan kemudian di training ya, dikasih data tersebut, dia belajar sehingga nanti ketika dikasih suatu yang baru ya ini untuk mendekati fungsi pemetaan F ini dari variabel inputnya X ya ke variabel outputnya discrete Y gitu. Jadi dia bisa mendeteksi tadi dari apa yang sudah diinputkan ya, kemudian dia ada gambar baru maka dia bisa mengetahui kira-kira ini apa sih gitu, misalkan seperti itu klasifikasi. Nah, kemudian kalau unsupervised learning ya tadi misalkan kembali lagi analogi lemari tadi ya. Jadi kalau misalnya kita beli buku, lemarinya itu belum dikasih label, gitu. Jadi masih kosongan. Kita beli buku tentang supply chain tadi. Oh ya, supply chain taruh di paling pojok. Beli K3, taruh di pojok lagi. Terus beli tentang apa lagi? Tentang produk desain misalkan, ya atau tentang apa ya? Scheduling. Ya, oh ya ini masuk ke sana. Hubungannya sama sana misalkan. Nah, itu dia akan membentuk sebuah klaster-klaster sendiri ya, tanpa diberi label. Jadi dia akan membentuk sebuah kumpulan gitu ya, sekumpulan ini sesuai dengan karakteristik yang memang mendekati dengan yang sudah terbentuk sebelumnya tadi gitu. Jadi kalau supervised tadi pakai label ya ibaratnya, kalau unsupervised ini memang secara alamiah dia akan membentuk sebuah klaster tersendiri gini ya. Jadi secara otomatis dia akan menumpukan kelompok yang alami dalam data. Jadi tidak seperti supervised ya. Algoritma clustering ini hanya menafsirkan data masukan, jadi dia mempelajari data masukan dan menemukan kelompok atau klaster alami dalam ruang fiturnya. Nah, sebenarnya kan tiga ini teman-teman juga sudah belajar semua. Seharusnya memang tentang machine learning ini ya kalau belajar berarti belajar bahasa pemrogramannya gitu kan. Secara metode teman-teman sudah menguasai semua harusnya. Yang ketiga adalah reinforcement learning ya. Kalau ini reinforcement learning ini dia akan belajarnya adalah langsung ke environment-nya gitu, langsung ke lingkungannya. Jadi dia sistemnya pakai sistem reward sama sistem punishment. Jadi kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang salah, maka dia akan dikasih punishment. Misalkan kalau di sini gambarnya oh ini ada api gitu ya. Kalau dia benar maka nanti dia dikasih reward gitu. Jadi besok ya ketika dia akan melakukan sesuatu dia akan menganalisis oh ini harusnya seperti apa ya. Jangan sampai saya salah gitu. Sehingga dia akan kemudian semakin banyak belajar akan tahu mana-mana saja yang benar, mana-mana saja yang salah. Sehingga nanti akan lama-kelamaan akan melakukan hal yang benar juga. Ini kebanyakan memang diimplementasikan di game gitu ya, misalkan di Atari gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Gitu. Jadi tiga itu yang secara umum menjadi metode di dalam machine learning. Ada supervised pakai label, unsupervised tanpa label, kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, kalau yang paling banyak secara umum memang tadi ada apa namanya klasifikasi ya, regresi dan ada clustering. Nah, sebenarnya ada segini ya, ada banyak banget ya metode yang bisa kita pakai di machine learning. Misalkan ya ada bias nih, bias juga kita belajar di Caesar ya. Bayesian ada naive bias, ada Bayesian belief network, ada Gaussian. Ini banyak banget ya. Ini
kalau Bayesian ini masuknya nanti di klasifikasi. Begitu juga dengan decision tree. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya. Decision tree ada C45, C5, dan seterusnya. Kemudian ada dimensionality reduction, ada instance based, ada clustering. Ya, ini clustering juga macam-macam. Ada K-means. Mungkin yang kalau di mata kuliah kita masuknya di K-means ya mungkin ya. Atau ada hierarchical clustering juga ya. Kemudian ada DB-scan, nah macam-macam lah. Ini ada yang belum masuk juga. Kemudian deep learning ini juga sebuah pengembangan dari ANN itu ya, yang kemudian memang jaringannya semakin dalam sehingga memang dinamai deep learning. Ensemble, kemudian ensemble ini sebenarnya juga perkembangan dari decision tree, neural network ya ini ya. Ini masuknya ke sana juga. Kemudian ada regresi ya, rule system dan seterusnya. Ini ada banyak banget. Tapi tidak kemudian ya, saya mau pakai semuanya enggak. Kita ya pakai beberapa yang memang sesuai dengan kasus kita. Jadi istilahnya kalau di machine learning ya atau AI itu tidak ada metode terbaik, enggak ada. Tapi metode yang pas untuk masalah kita. Gitu ya. Nah, nanti silakan mungkin yang lainnya gitu ya, nggak mungkin kita pelajari satu-satu di sini. Silakan bisa dibaca-baca nanti untuk metode yang lainnya. Nah, kemudian di dalam machine learning ini sendiri tadi kan memang selalu kita hubungannya sama data ya, data gitu. Jadi langkah pertama yang memang kita perlu persiapkan di sini adalah preprocessing ya. Preprocessing ini adalah mempersiapkan data supaya nanti ketika kita akan memprosesnya dengan metode machine learning itu sudah siap ya. Hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Tadi kalau menurutnya Tom M. Mitchell ya memang ya harapannya nanti performanya akan meningkat semakin dia pengalamannya juga meningkat gitu. Datanya semakin banyak maka harapannya adalah performanya akan meningkat gitu. Jadi memang muaranya kan awalnya itu di data. Nah, kalau datanya ini tidak baik ya, kotor istilahnya, maka ketika kita proses ya nanti hasilnya juga akan kotor ya. Garbage in, garbage out itu hasilnya juga akan kotor. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam preprocessing ini ada sebenarnya banyak ya, tapi ini saya ambil 3. Yang pertama adalah handling null values. Apa itu handling null values? Yaitu kita mengatasi data-data yang kosong. Ya. Nanti kalau teman-teman ambil data misalkan, pasti akan ya tidak pasti ya. Mungkin akan menghadapi beberapa data yang memang oh kok ini nggak ada ya misalkan di satu periode kok ini nggak ada, kemudian di periode lain juga kok ini kosong bolong-bolong gitu ya. Jadi tidak selalu data itu komplit. Nah itu memang kebanyakan seperti itu data. Sehingga bagaimana kita mengatasi karena kan memang sekali lagi tadi ya, ketika kita ngajari si mesinnya ini ya memang ya itu yang kemudian kita ajari. Jadi kalau bisa datanya ini jangan sampai ada yang kosong gitulah. Karena kalau kosong sendiri misalkan apalagi kosongnya itu dalam jumlah yang cukup besar, maka kita perlu perlu mengatasi ini dulu gitu, handling null values tadi. Kemudian yang kedua adalah standarisasi. Jadi kalau standarisasi ini nanti misalkan ini ya. Nah ini. Misalkan di sini ada age sama salary. Ya ada umur sama gaji. Kalau dilihat secara bilangan saja ya, ini jomplang banget gitu kan. Nanti kalau di machine learning itu kalau kita ini proses pasti nanti ada yang dominan. Itu. Karena nilainya sangat jauh jaraknya. Nah, ini sangat perlu diatasi gitu ya. Nggak baik nanti kalau misalnya kita langsung proses secara langsung seperti ini. Sehingga kita perlu standarisasi. Supaya apa? Supaya antara age sama salary ini ya tidak terlalu jomplang gitu. Intinya nanti dia akan menjadi angka dari 0 sampai 1 lah, intinya gitu. Kita gunakan rumus gitu ya. Kemudian nanti di-convert jadi itu. Sehingga nanti ketika kita proses ya, dia tidak terlalu ada yang dominan ya satu sama lain. Karena kalau ada yang dominan, oh nanti oh ternyata variabel ini yang paling pengaruh nih. Padahal kan karena memang mungkin ya ininya terlalu besar gitu bisa jadi ya sehingga dia dominan terhadap angka yang lain sehingga ini perlu distandarisasi.
gitu. Nah, kalau null values misalkan salary dalam transaksi itu biasa ya, saya juga sering banget mendapatkan misalkan di transaksi aja, ya transaksi di toko misalkan, ya ada misalkan ada yang nggak kecatat gitu itu biasa. Misalkan transaksi ke 10, ini nggak kecatat misalkan karena mungkin mesinnya error dan seterusnya, itu terjadi ya, sehingga kita perlu atasi itu tadi handling null values dan standarisasi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kita handling categorical variables. Jadi pada prinsipnya machine learning itu dia bisa memproses data-data yang memang bentuknya adalah numerik ya. Kalau dia bentuknya teks, bentuknya kategorikal itu contohnya apa? Contohnya apa ya? Misalkan baju, size baju. Kan size baju ada XL, kemudian apa meneh? S ya misalkan. Kita nggak bisa gitu langsung ngasih tahu apa namanya, si komputer itu XL ini lebih besar daripada S, itu nggak bisa. Sehingga kita perlu convert lagi-lagi kita semuanya ini sebenarnya di-convert ke numerik ya. Sehingga categorical variable tadi ya bisa dirubah menjadi 01 atau nanti ada istilahnya one hot encoding, kita langsung pakai metode itu langsung jadi numerik semua gitu, itu bisa. Yang penting categorical variable seperti tadi itu juga bisa kita atasi. Atau warna misalkan, warna hijau lebih bagus dari warna kuning, kan nggak bisa. Itu kategorikal. Ya, jadi secara umum ini seperti ini. Kalau teks, nah ini tantangannya lebih banyak lagi. Ke Twitter aja, ya di Twitter aja teman-teman pasti akan mendapatkan bahasanya yang apa, singkatan-singkatan ya, pakai emoticon, kemudian nesu-nesu gitu kan. Ada yang marah-marah, ada yang hujat dan seterusnya. Itu kan bahasanya apa, ada yang pakai bahasa daerah, ada yang pakai bahasa gaul. Bahasa daerah itu kan macam-macam. Nah, sehingga kita perlu kita rubah dulu menjadi bahasa baku dulu gitu. Ini pre-processing juga. Jadi sebenarnya cukup berat juga ya, di sini aja udah sebenarnya udah cukup effort-nya cukup banyak gitu ya. Kita sampai benar-benar menyediakan data yang bersih. Kalau di kata-kata tadi ya kita bersihkan dulu ya sampai benar-benar menjadi kata yang baku misalkan gitu. Ya apa, menantang lah ya istilahnya gitu. Nah, ini tadi ya contohnya. Nah, nanti yang no yes ini juga kategorikal, kita bisa misalkan no-nya jadi 0, yes-nya jadi 1. Kita nggak bisa langsung proses dalam bentuk yang seperti ini gitu. Betul juga dengan country ini juga kategorikal kan ya. Jadi French Spain ini bisa nanti misalkan French-nya 1, Spain-nya 2, Jerman-nya 3, Spain tadi misalkan 2 gitu. Jadi dirubah semua menjadi numerik. Nah, kemudian di dalam machine learning itu ya, permasalahan yang paling sering kita hadapi adalah ini ya, underfitting sama overfitting. Ada yang tahu nggak? Underfitting sama overfitting. Kalau dilihat dari data ini, grafiknya. Mas Yoko mungkin tahu, Mas Yoko. Ini yang baru pada pulang magang nih. Tuh, Mbak Bila tahu nggak Mbak Bila? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Nah, ini Mas Sopo Ki? Mas Ahmad Rizky. Apa Mas? Ada nggak nih Mas Ahmad Rizky? Oke. Kurang tahu Pak, kayaknya underfit sama. Oke ya. Kalau dilihat dari sini kira-kira kayak apa? Oh, coba jawab Pak. Ya, gimana? Boleh. Kalau overfitting itu kalau nggak salah itu datanya itu yang paling terbaik. Kalau Ini ya. underfitting itu kalau nggak salah yang mewakilkan datanya. Oke, ya. Oke, jadi di sini itu ya. Permasalahan kita dalam menghadapi data itu ada dua sebenarnya, yang secara umum ya, underfitting sama overfitting. Oke, kita masuk ke sini. Ini contohnya adalah kita akan memprediksi antara harga
tanah gitu ya, harga bangunan apa tanah ini dengan luasnya. Nah, kalau underfitting, kalau kita lihat di sini ya, hasil prediksi kita adalah yang ini, yang garis lurus tuh gitu. Kalau kita lihat di sini dia sama sekali tidak mengenali pola dari datanya, ya, ngawur gitu, dia lurus saja. Sehingga kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, sebagian besar ini terjadi karena memang metode yang kita pakai itu salah, gitu. Nah, wis ngene iki ya wis, kita harus ganti metode, gitu. Biasanya gitu, gampangnya ya. Jadi kalau oh ternyata kok kayak gini ya, berarti ya wis, berarti metode kita salah gitu. Sehingga kita perlu coba metode yang lain. Sekali lagi kita dalam menentukan misalkan nih di dalam penelitian yang lain kita dalam kasus ini dia pakai regresi itu bagus hasilnya. Ketika kita pakai, kok bisa kayak gini ya? Ya sekali lagi tidak ada metode terbaik tapi yang pas terhadap kasus kita. Nah, ini juga tantangan juga ya. Oke ya, oke Mas Ahmad Rizky. Ya kalau underfitting gitu. Jadi kalau kita lihat polanya gini ya, datanya gini lurus saja dia nggak mengikuti pola data yang ada. Jadi di luar itu sangat melenceng. Kemudian yang kedua, kalau underfitting seperti itu, kalau overfitting berarti ya ini bagus banget ya, bagus banget. Tapi ini juga salah gitu, nggak boleh kalau overfitting kayak gini. Jadi kenapa dia bisa terjadi seperti ini? Karena dia terlalu fokus sama data training yang kita kasih. Ya kita kasih tadi misalkan kucing sama anjing, ya kucing sama anjing misalnya tadi gitu ya gambarnya. Nah, kenapa kalau seperti ini nanti penyebabnya apa? Ini mau kucing anjing ini mau. Iya, ya. Penyebabnya apa? Ketika kita kasih seperti ini dia nggak tahu gitu, dia nggak bisa nebak. Karena dia cuma fokus sama ini aja. Ya sama data yang kita kasih, dia terlalu fokus sama itu sehingga dia tidak bisa mengenali anomali datanya ya secara baik, ya tidak bisa mengenali pergerakan datanya dengan bagus itu. Sehingga nanti kalau misalkan kita kasih data di sini dia nggak bisa deteksi gitu ya, dia sudah terlalu fokus sama data training yang kita kasih. Biasanya kalau seperti ini ya hasil prediksinya 100% gitu. Itu malah nggak bagus. Kenapa bisa terjadi seperti yang pertama? Karena kita terlalu males ya karena ini biasanya di supervise ya. Kita kan dia memang butuh label nih. Sehingga kita dalam melabeli itu terlalu males. Oh, ini anjing, ini kucing, ini apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang salah gitu. Yang kedua memang bisa terjadi karena dalam proses pre-processing-nya kita memang tidak baik. Kita masih bisa perbaiki di situ ya. Intinya ya kalau seperti ini tidak kemudian kita ganti metode. Kalau yang tadi bisa jadi metode yang kita pakai itu salah gitu. Karena memang sudah nggak bisa melihat ya polanya seperti apa. Tapi kalau seperti ini dia bisa tapi sangat fokus ke data training yang kita kasih. Sehingga kalau tadi misalkan ada data di sini kita kasih ya, dia nggak bisa deteksi, dia cuma fokus di sini aja. Oke. Nah, yang bagus seperti apa? Yang kayak gini, good fit ya. Jadi dia bagus gitu mengenali pola yang ada di data itu. Ya, smooth itu ya, intinya dia smooth. Lalu bagaimana cara kita mengenali itu masuk ke underfit, itu masuk ke overfit, atau itu masuk ke good fit seperti apa? Ya kita gunakan error rate ya. Sekali lagi error. Error itu kan selisih antara faktanya ya, faktanya itu dengan hasil prediksi kita. Misalkan faktanya itu 10, prediksi kita 9, berarti errornya 1 gitu. Nah, kita lihat dari error rate ini. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh model kita bekerja, kita menggunakan training dataset dan test dataset error. Itu. Nah, error rate-nya ini seperti ini. Jika errornya itu pada training dataset, jadi nanti kita punya data nih 100. Nah, dari 100 itu ya, ada yang kita jadikan data training, ya kita kasih ke mesinnya. Ada yang kemudian kita jadikan tes. Jadi hasil prediksinya itu kita teskan dengan data tesnya gitu. Paham ya? Nanti misalkan ya kayak belajar forecasting, kita bisa ngecek itu.
oh misalkan di forecast-nya itu atau prediksinya itu harusnya permintaannya 50, tapi prediksinya kita 49. Oh berarti sudah mepet ya, ada error sedikit misalkan gitu. Ada yang jadi training dataset, ada yang jadi test dataset. Nah, kalau training datasetnya rendah dan test dataset errornya ini tinggi, ya berarti JF overfitting. Penyebabnya adalah tadi ya model yang terlalu kompleks itu bisa, atau dari proses kita preprocessing juga bisa. Jadi seharusnya kalau yang tadi mungkin modelnya salah, kalau ini malah terlalu kompleks, ya, terlalu banyak. Ya kayak misalkan teman-teman skripsi nanti mungkin wah gabung-gabungin banyak gitu ya. Padahal 2 aja cukup misalkan gitu. Kemudian kalau underfitting, ya kalau underfitting itu kebalikannya ya. Training dataset dan tes, oh ini dua-duanya, sorry. Jadi training dataset error-nya sama tes dataset error-nya itu tinggi. Jadi dua-duanya tinggi sehingga itu masuk ke underfitting. Jadi model tidak menangkap tren dengan baik, penyebabnya model terlalu simpel atau memang salah gitu. Nah, jika error rates-nya pada training dataset dan tes dataset rendah, maka inilah yang kemudian bisa kita pakai sebagai model yang baik, yang good fit gitu. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini data yang kita punya ya. Totalin data yang kita punya. Itu training. Kemudian kalau yang simple kita membagi 20% jadi tesnya, ya kita untuk tesnya nanti ujinya. Nah, yang 80% kita jadikan training untuk mentraining si model kita. Itu simple ya. Tapi kalau seperti itu bisa jadi nanti terjadi variansi perbedaan yang cukup besar. Jadi kan misalkan yang tadi ya ini 20% ini jadi tes dataset, yang sisanya ini jadi training misalkan. Nah, nanti ketika data yang lain dirubah, ya misalnya yang lain nanti gantian, yang lain jadi tes dataset, ini misalkan hasilnya 70% gitu ya, performanya. Kemudian gantian yang lain jadi tes, yang lainnya lagi jadi training, ya intinya gantian gitu, lukir. Nanti hasilnya jadi beda lagi, misalkan oh kok malah turun ya 60%. Nah, ini perbedaan ini yang kemudian menjadi perdebatan ya. Sehingga muncullah ini ya istilahnya cross validation. Cross validation mungkin nggak tahu sih di apa ya, mata kuliah apa ya kalau data mining gitu ya. Itu diajarin atau enggak ya nanti. Kayaknya diajarin ya. Jadi di cross validation ini intinya konsepnya adalah gantian gitu. Jadi kalau tadi kan sekali, kalau ini diiterasi, nanti misalkan yang tadinya ini tesnya, yang sisanya training, kemudian nanti gantian gitu ya. Jadi sampai misalkan 10 iterasi. Jadi semuanya merasakan jadi training set, merasakan juga jadi test set. Gitu. Sehingga yang seperti ini secara umum lebih baik ya cross validation ini. Nah ini iterasinya bisa 5, bisa 10, tapi menurut penelitian yang saya baca, 10 itu yang paling bagus ya. Mungkin nanti ada pengalaman yang lain. Nah, terkait dengan apa namanya error tadi ya, underfitting sama overfitting, ini dapat kita selesaikan dengan cara mengatur parameter. Jadi setiap metode itu ya, baik itu regresi, mau itu klasifikasi, clustering, semuanya punya parameter. Ya misalkan di sini ensemble ya, ini decision tree, recommendation tree, ini ada beberapa parameter, misalkan ada n-estimator, ada learning rate-nya, ada max depth-nya, min sample-nya, max features-nya, ini parameternya. Yang paling gampang adalah kita rubah sendiri gitu. Misalkan estimatornya 1000, kita rubah jadi 900 gitu ya. Oh, ternyata segini hasilnya. Itu paling gampang. Kita ubah-ubah, trial error. Tapi jelas ya kalau kayak gitu lama. Kita sampai nemu yang paling bagus lama. Sehingga istilahnya ada ini ya, hyperparameter tuning. Kalau kita beli TV kan, TV baru tuh misalkan, kita cari channel, itu kan ada tuning ya, ada yang kita manual, yaitu manual ini tadi kita coba manual gitu, ada yang otomatis ya kan. Jadi kita nanti udah tersedia tuh banyak channel gitu misalkan. Nah, itulah hyperparameter tuning. Dia menemukan channel-channel yang pas, parameter yang pas untuk
model kita. Nah, untuk hyperparameter tuning ini sendiri juga ada dua ya, ada research sama apalagi satu Pak. Jadi intinya itu juga membutuhkan cukup waktu yang lama. Kalau yang seperti ini sebenarnya untuk yang seperti ini kita kan tidak ini ya, ini contoh-contoh coding-nya pakai Python. Kita tidak kemudian membuat gradient boosting regressor ini ya untuk ensemble ya. Ini membuat algoritmanya dari nol tuh enggak. Ya sudah banyak sekali library istilahnya yang bisa kita pakai. Kita tinggal panggil ya ensemble.gradient boosting regressor ya. Kita masukin parameternya udah kita running. Selesai. Tapi memang untuk yang seperti ini memang tetap cukup istilahnya cukup mahal ya, lama dan memang butuh apa namanya, kecepatan komputer yang cukup baik lah ya intinya gitu. Tapi kemudian dari scikit-learn ya, kalau teman-teman pernah dengar scikit-learn itu, dia sudah banyak library yang untuk mempercepat ya, memboosting ya istilahnya kalau mood-nya lagi jelek, apa yang bisa nge-boosting mood, misalnya gitu. Ya, ini juga ada. Boosting itu mempercepat proses kita mencari parameter yang baik tadi. Misalnya pakai keras, pakai XGBoost, PyTorch, ya, dan seterusnya, ini banyak. Sehingga proses yang lama tadi kita bisa persingkat, itu ya. Jadi untuk menemukan parameter yang bagus tadi kita bisa persingkat. Gitu. Nah, untuk scoop-nya, gitu, ini mungkin di mata kuliah siswa saya, di kelas saya itu sudah saya sampaikan ini ya. Jadi untuk machine learning ya sama AI, ini kita bedakan, ini dari McKinsey ya, ini masih 2016, masih masuk lah ya, 5 tahun persis. Jadi low-nya ini kalau putih, high ini kalau warnanya sudah biru pekat gitu ya. Nah, kalau kita kan ada di manufaktur misalkan, manufaktur ini berarti yang putih ini berarti radial personalization gitu. Radical personalization. Kemudian yang bagus nanti ada di strategic sama predictive analytic. Prediktif ini misalkan apa ya? Back order, yang prediksi back order misalkan. Tahu back order ya? Jadi ketika kita mau beli ke supplier, ini di supply chain misalkan beli ke supplier, tapi di supplier itu nggak sedia barangnya. Jadi kita perlu pesan ya, sehingga itu akan ada keterlambatan kan. Nah, prediksi back order itu bisa. Atau predictive maintenance. Nah, ini kalau ada Mas Arif. Nggak ada ya? Mas Ahmad Arif. Itu TA-nya tentang predictive maintenance. Kemudian ada discover new trends ya, misalkan terkait dengan produk desain ya. Kita bisa melihat bagaimana konsumen-konsumen itu mereview produk-produk yang sudah ada, kita lihat, kita analisis. Nah, ini penting kalau misalkan nanti teman-teman punya perusahaan ya, punya produk sendiri ya, untuk menyediakan kolom review itu penting sekali sekarang ya. Itu mendapatkan masukan yang gratis. Kemudian forecasting jelas ya di sini cukup bagus juga. Kemudian ada proses unstructured data. Gitu. Unstructured data ya tadi misalkan review itu juga termasuk yang unstructured. Jadi ya big data itu ya termasuk yang unstructured kan. Jadi bentuknya tadi yang macam-macam ada emoticonnya, marah-marah dan seterusnya. Teman-teman lihat di apa Google Play Store Play Store ya. Misalkan di Gojek aja misalkan dicek reviewnya, wah itu macam-macam. Ya ada yang muji, ada yang nesu-nesu tadi, ya dilihat itu menarik gitu. Ada sekitar puluhan ribu data yang bisa kita pakai. Tuh. Atau misalkan apalagi nih kalau kita bisa cek yang misalkan ya transport dan logistik mana yang paling bagus, prediktif tadi ya, back order misalkan. Proses unstructured data lagi-lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kira-kira mana yang kemudian menghasilkan impact yang bagus. Nah, itu yang bisa kita coba lagi. Jadi masih indah gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin saya cari source gambarnya itu nggak nemu-nemu.
Ini intinya kalau mungkin teman-teman kira-kira apa sih bahasa pemrograman cuma Python apa gitu misalkan yang bisa dipakai enggak juga. Tapi ada macam-macam ya karena Python itu misalkan mau dipakai di robot ya nggak pas lah intinya akan lebih bagus pakai C++ ya dia lebih ringan dia akan lebih bagus ketika memang diterapkan di robotikal gitu. Kemudian kalau mobile misalkan ya di Java misalkan gitu. Jadi Python ini ya misalkan untuk bisnis dan seterusnya itu akan sangat baik ya. Tapi memang untuk saat ini yang paling populer tetap Python ya. Jadi misalnya untuk sentiment analysis, kemudian untuk web mining ya. Jadi kan lebih ke bisnisnya itu tadi ya. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak dan memang mungkin baru kulit-kulitnya ya. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan di malam ini. Mungkin itu Mas Ferry. Baik Pak Azam, terima kasih atas pemaparannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Azam ya mengenai bagaimana penerapan dari machine learning, kemudian macam-macam klasifikasi algoritmnya. Nah, kemudian tadi yang terakhirnya ada bahasa pemrograman, berbagai macam bahasa pemrograman yang misalnya banyak dipakai, kemudian yang paling populer. Nah, mungkin dari yang tadi materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Azam, ada para hadirin yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan langsung saja on mic-nya aja, tidak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya Pak. Oke Mas Sapil. Iya, perkenalkan saya Sapila Rizky dari Teknik Industri 2018. Ya. Ini Pak, saya kebetulan ini tertarik ya tentang machine learning dan apa ya, tapi gini Pak, permasalahannya itu kayak saya tuh bingung nyari platformnya tuh buat misalnya kayak buat belajar, kalau enggak buat apa ya, menerapkan ilmunya itu di mana gitu. Apakah ada benar-benar rekomendasi platform, mungkin apakah pakai Google Colab itu bisa atau mungkin ada yang lebih bagus lagi atau sebagaimana gitu Pak. Terus kalau misalnya kita ingin memulai belajar itu kira-kira tuh tahapan belajar sampai mana sih? Misal kayak tadi pakai bahasa Python ya mungkin bahasa Python yang harus kita pelajari itu sampai tingkat apa gitu Pak. Mungkin itu dulu saja dari saya Pak. Oke ya. Kalau platform yang bisa kita gunakan yang paling simple memang Google Colab ya. Jadi kalau Google Colab itu kita nggak perlu install aplikasi apapun, yang penting ada koneksi internet, kita bisa jalan. Kita langsung bisa ngoding di situ ya. Mungkin saya coba di sini ya. Stop share. Ini waktunya masih sampai jam berapa, Mas? Masih sampai jam 9:30 Pak, maksimal Pak. Ya, oke. Nah, jadi kalau di apa namanya di Google Colab, ini saya share dulu. Mungkin Mas Sabil udah pernah pakai ya? Sudah Pak, cuman kalau yang Google Colab ini kadang kalau memasukkan sebuah apa tadi library gitu kok saya agak kadang error gitu Pak, ketemu error atau Ya, kadang oke. nggak bisa dieksekusi gitu Pak. Ya, mungkin yang lain yang mungkin belum pernah mencoba. Jadi kalau Google Colab itu kita buka dari drive aja ya. Jadi kalau dari tinggal ya udah, yang penting koneksinya ada gitu aja. Nah nanti teman-teman bisa ini udah kelihatan ya? Sudah Pak, kelihatan Pak. Ya, ke more ini nanti dicari ini ada Google Colab. Kalau misalkan belum ada, nanti ke paling bawah Connect More Apps ya. Di Connect More Apps ini nanti kita istilahnya nginstal dulu, tapi nggak lama banget, cuma bentar lah. Yang penting ada koneksi aja. Nah, ini ya, nanti tinggal dicari kolaboratori gitu kan. Nah gitu. Nah, tinggal diinstal. Ini saya sudah install. Nah new, kemudian di more. Nah ini langsung di Google Colab. Nah ini sebenarnya Google Colab itu ya sama kayak misalkan kita pakai Anaconda ya. Di Anaconda itu nanti juga menggunakan Jupyter ya. Informasinya sama pakai Jupyter. Jupyter ya Julia, Python sama R.
ya, sama R. Jadi dia digunakan untuk bahasa Julia, Python, sama bahasa R. Ini namanya Jupyter. Wah, ini agak suwi ya internet. Lula ini hujan. Nah, ini seperti ini ya. Ini simpel, kita nggak butuh install macam-macam. Yang penting ada koneksi, udah jadi, ya kan? Nah, ya itu tadi benar Mas Sabil. Yang paling simpel kita pakai ini. Tapi rekomendasinya tetap ya sebagian orang sebagian banyak orang yang merekomendasikan tetap Anaconda lah kalau bisa minimal. Jadi install Anaconda, di situ memang sudah banyak library yang kemudian terinstall. Ya Mas, mungkin ada ribuan yang library yang memang sudah terinstall, tapi memang ada beberapa yang kemudian memang perlu kita install. Nah, kalau memang tidak ada kita pakai library, ternyata error, ya tinggal kalau di sini memang langsung di coding ya, Mas, pip install gitu, tapi pakai tanda seru gini kan. Sudah pernah nyoba ya? Iya, Pak, sudah. Nah, kalau misalkan masih error, itu sebenarnya misalkan apa lagi? Saya udah misalkan apa Mas? Ada library yang NumPy ya misalkan. NumPy ya. Nah, ini dia akan download gitu kan. Nah, misalkan ada error gitu ya, ini satisfy berarti sudah terinstall gitu ya, sudah ada. Misalkan error ya, paling gampang Mas, errornya itu di-copy, terus masukin ke Googling. Karena Python ini kan sebenarnya forumnya besar banget ya. Banyak orang yang, kalau saya selama ini Googling itu dengan copy paste ya error yang ada di situ, ya banyak kemudian yang dibahas. Tinggal kita cari yang pas saja, bisa dicoba semuanya gitu ya. Kalau misalkan yang paling bagus itu kan di Stack Overflow ya. Di Stack Overflow itu nanti tinggal cari yang tanda centang itu berarti biasanya kemungkinan besar itu bisa gitu ya. Tapi memang kalau misalkan nggak bisa ya kita perlu cari yang lain gitu. Jadi intinya selama tadi ada koneksi internet sih, kemudian ada error, kita copy ke Google, jangan takut pasti ada jawabannya gitu ya. Tinggal kita cari yang pas itu seperti apa. Kadang memang di orang lain bisa, di kita memang nggak bisa itu lumrah. Jadi jangan kemudian, kok nggak bisa. Itu kadang kayak gitu dulu. Ya, ini kan saya kebetulan memang ngajar lokal juga, ya kebanyakan yang memang baru benar-benar nyoba, waduh aku ini nggak bisa gitu kan. Jadi wis panik dulu. Nah, kita perlu cari ya, sing sabar, cari dulu sampai kemudian benar-benar bisa terinstall misalkan gitu. Tapi saran saya tetap kalau bisa, kalau misalkan komputernya memadai, tetap install Anaconda Mas. Tahu ya Anaconda ya? Iya, siap, Pak. Iya, Pak. Itu platformnya, 2 itu, atau ada Miniconda lah kalau misalkan mau yang tidak terlalu besar. Oke. Itu platform. Iya. Terus kalau misalnya ini Pak, tips buat kalau misalnya tadi kan waktu nyari informasi ini kayak yang nyoba di Stack Overflow, kalau enggak di GitHub gitu. Kalau misalnya udah ketemu permasalahannya, tapi kalau misalnya diimplementasikan ke apa yang kita kerjakan itu nggak bisa gitu Pak. Kayak udah diotak-atik terus mau tambah nggak bisa gitu. Kira-kira tipsnya apa ya Pak ya? Ya, jangan panik. Sabar. Memang terkadang kita cari di Google itu kata kuncinya kita nggak pas ya. Ya kan? Nah, kita perlu memang ini jadi seni sendiri memang. Kalau memes-nya kalau teman-teman lihat memes-nya programming itu di akun-akun programmer itu pasti ya 10% itu skill, 90% itu googling gitu aja. Tapi memang tantangannya adalah menemukan kata kunci yang pas untuk permasalahan kita. Itu kan sebenarnya logikanya kita yang pakai ya. Jadi kita nggak mungkin bisa nemu, ya misalnya kita bikin algoritma nih, bikin model, kita nggak mungkin bisa nemu yang benar-benar sama mirip, itu nggak bisa. Tapi kita ngumpulin kayak masang puzzle gitulah, kita cari, oh ini bisa, oh ini nggak bisa, dan seterusnya. Jadi kita temukan benar-benar sampai puzzle-nya itu jadi. Jadi yang pertama adalah kita harus benar-benar, kalau apalagi mungkin Mas Abil secara English itu lebih oke ya. Sekali ya, ini jadi tips selanjutnya. Searching-nya jangan bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris ya. Itu lebih oke lah. Orang-orang luar sana lebih banyak yang
banyak yang share gitu intinya. Banyak orang-orang baik yang di luar sana yang nge-share gitu. Jadi bahkan bikin library yang begitu besarnya itu dikasih gratis tuh banyak. Sehingga saran saya, ya walaupun di Indonesia itu sudah mulai banyak, tapi kata kunci ini, cari kata kunci ini kalau bisa yang bahasa Inggris lah. Mungkin kalau Mas Abil juga sudah oke lah ya. Tinggal ya itu menemukan sing bagus itu seperti apa misalnya gitu. Simpelnya gini, ya udah kalau seperti ini ya cari yang paling atas biasanya. Kalau saya nggak pernah gitu sampai page 2 itu nggak pernah. Nah, misalkan 1 itu nggak bisa, berarti kata kuncinya salah gitu aja. Gitu Mas, pengalaman saya ya. Ya cerita lucu mungkin dulu apa ya? Ya mungkin saya pernah cerita ya. Saya pernah ngerjain project tuh. Kalau ngerjain project ini juga teman-teman yang skripsi ini kayak dulu si Sopo Sally gitu ya. Mungkin Sally ada nggak di sini nih? Ada ya. Itu cerita memang kalau udah ngoding itu tuh lupa gitu. Tiba-tiba wah udah sholat asar nih, udah mau maghrib lagi gitu, ada sholat dulu gitu ya misalkan. Padahal hal-hal itu yang mungkin membuat kita ngambat. Saya benar serius. Jadi pada saat itu saya benar-benar fokus jadi seperti itu ya, jadi melalaikan ya, dan kemudian melalaikan sholatnya. Ketika wis mentok ya, kemudian saya kan wis istirahat ya, otomatis sholatnya ini balik gitu kan, lalu sholatnya balik. Sampai ke bawah mimpi Mas, benar. Ke bawah mimpi itu saya nyoba searching di googling, kata kuncinya kayak gitu. Saya bangun, saya coba, jadi, Masya Allah. Saya sampai merinding. Saya cerita lagi ini sampai merinding gitu. Jadi kadang memang kita apa namanya mencari seperti ini itu walaupun kita sudah bagus, kalau nggak ada pertolongan Allah itu memang ya ini di luar kendali kita ya. Jadi memang ya itu tips juga lah Mas. Jadi kalau bisa tetap jangan lupa ya kita sebagai orang Muslim ya sholatnya tetap. Selain itu ya yang sabar cari kata kuncinya memang ini tantangan. Itu Mas. Berarti banyak belajar dan banyak berdoa ya Pak. Betul. Ya serius itu. Saya benar-benar kalau cerita lagi merinding lagi nih saya. Ngimpi itu sampai benar-benar ngimpi, saya coba, wah bisa itu saya langsung tiduran, langsung merinding banget. Wah ya Allah ternyata memang kuncinya di situ sih sebenarnya. Ya kalau kita ternyata ya sebenarnya sama ya kita nemunya kata kunci itu, tapi kalau kita sholatnya nggak dilalaikan itu misalkan dengan hal yang seperti itu, ya Allah bakal ngasih yang lama gitu. Wah, lama banget sampai stres. Tapi kalau kita tetap ingat ya, maka dengan gampang ya kita dikasih. Gitu sih. Intinya itu ya. Tapi MEMS itu benar 10% itu skill, 90% googling. Kemarin Pak Ridwan juga gitu ya. Mungkin Pak Ridwan ada juga sini. Yang penting ada apa? Koneksi internet. Saya rasa kita bisalah menjelajah banyak itu di sini. Yang penting tadi ya kalau belajar di algoritma pemrograman, logikanya kita udah benar dulu nih. Jadi cara step by step-nya kita, oh ini caranya gini. Misalnya di sini error, kita cari dulu di situ, diperbaiki dulu. Karena nggak mungkin kalau kita di situ error, lanjut yang lain nggak bisa. Kita perbaiki, oh kalau nggak bisa, kalau udah bisa, lanjut step selanjutnya. Dan seterusnya gitu sampai nanti modelnya itu jadi. Gitu Mas Abil. Nah kalau sampai mana ya belajar sampai mana, saya rasa nggak ada ininya lah batasnya. Jadi bahkan yang mungkin sudah jago banget gitu pun masih pasti banyak terus belajar ya, karena ini cepet banget gitu, maksudnya perkembangannya cepet banget, sehingga ya yang penting terus nyoba. Kalau tentang ngoding ini kan ini pasti hubungannya sama ngoding ya. Ya sekali lagi kita terus nyoba gitu, learning by doing aja. Misalkan lihat di YouTube, jangan cuma lihat aja, tapi sambil ngetik ya, sambil ngoding juga dicoba gitu. Jangan kalau bisa kalau kayak gini kan banyak nih ya. Contoh misalkan regression in Python gitu ya. Nah, ini banyak banget kan. Teman-teman bisa coba dibuka gitu. Saya biasanya di Tower misalnya, ini bagus juga. Tapi biasanya kalau medium gini kita baca beberapa kali udah nggak bisa gitu. Nah ini kan harus upgrade.
ada beberapa artikel yang memang, nah ini ya, misalkan ada codingan gini, ini jangan di copy paste, ini kan gampang banget ya kita copy paste ya. Ya kita tulis gitu di ini tadi collab misalkan, kita tulis, kita ikuti. Nah itu juga akan membiasakan kita untuk bisa ngoding tadi itu Mas. Itu tips juga yang selanjutnya. Yang lain juga seperti itu. Itu ya. Jadi saking gampangnya kita tinggal copy paste, tapi kalau bisa jangan di copy paste gitu. Nah, gitu. Siap. Oh iya, iya, makasih banyak Pak Asam. Ya, ada lagi mungkin. Mau nanya Pak. Deh, Mas Arin. Oke, jadi waktu itu saya pernah nyoba yang di hyperparameter tuning di Python. Nah, itu kan setelah dimasukin datanya sama sudah diklasifikasiin antara Y-train sama X-trace-nya, itu dimasukin. Nah, terus selanjutnya itu dicari grid search-nya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Nah, itu nanti hasilnya keluar grid search antara base parameter atau enggak sama base core. Nah, itu kedua parameter itu yang membedakan itu apa ya Pak ya? Antara base core dan juga base parameter. Yang membedakan itu ya jelas dari parameter-parameter yang tadi dipakai itu Mas. Jadi kalau misalkan kita stop tadi. Tadi kan ada beberapa parameter ya. Iya Pak. Kita stop dulu. Stop search. Nah ini misalnya ada estimator, learning rate, dan seterusnya. Ini kan nanti yang dirubah-rubah isinya ini. Ya kan? Ini 1000, misalnya dicoba 900, dia akan mencari secara otomatis itu kan. Nah yang membedakan itu tadi ya dari parameternya ini. Dari nilai dari setiap parameternya ini Mas. Itu aja sih. Sehingga memang yang dipakai memang yang base itu kan tadi ya. Gitu Mas, Hari mungkin. Simpel itu. Oke Pak, baik Pak. Jadi memang kalau research tadi atau yang lainnya ya, memang tadi mungkin pernah nyoba ya Mas? Lama nggak Mas? Lama Pak. Lama banget, berapa lama? Kayaknya gara-gara saya kurang teliti sih, jadi kayak yang masalah kecil jadi lama. Oke, jadi memang apa istilahnya kalau di ini apa hyperparameter tuning itu memang suatu proses yang mahal tadi ya, karena memang lama, butuh mahalnya itu karena komputasinya juga butuh yang bagus lah. Sehingga tadi bisa kita pakai ini library ini yang ada di sehingga memang terus ada istilah apa library, pokoknya ada yang memang cuma pakai library gitu ya. Kalau orang-orang yang memang idealis, jadi nggak mau pakai library gitu kan. Jadi benar-benar bangun model itu dari nol. Terus tapi nggak masalah sih, maksudnya yang terpenting adalah kita paham ya library itu cara kerjanya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Itu malah Mas Ari udah banyak nyoba berarti Mas. Waktu itu kan dapat hasilnya Pak. Cuman di tutorial satunya itu ada kayak nampilin kayak grafik yang 3D gitu Pak. Nah itu Oh yang iya nggak ya. bisa ditampilin. Oke. Oke, good. Ada lagi? Mungkin ada yang tanyakan lagi dari hadirin, diskusi lagi.
Kalau tidak ada, saya boleh bertanya ya Pak Azam? Boleh. Oke Pak. Jadi gini Pak, kan tadi kan juga di awal kan sudah dijelaskan mengenai machine learning algorithm tuh. Nah, yang mana ya tadi ya? Ya, yang macam-macam tuh ada yang deep learning, kemudian ada ensemble network. Nah itu kan mungkin kan kalau di mata kuliah yang baru belajar kan paling cuman Bayesian itu. Nah itu pun masih beberapa aja gitu kan Pak Azam. Nah yang saya tanya itu apakah keseluruhan algoritma itu kayak memiliki perbedaan yang signifikan Pak? Misalnya ini yang Bayesian tuh lebih baik daripada yang deep learning, kemudian yang deep learning itu apakah lebih buruk atau lebih jelek gitu Pak Azam? Oke. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada yang terbaik. Bisa jadi tadi mungkin lingkup permasalahannya sama. Ketika kita pakai metode yang sama, gitu, misalkan yang tadi di penelitian satunya Bayesian di tema yang sama itu hasilnya bagus nih, 90%. Bisa jadi di kasus kita tuh nggak segitu. Ya. Nah, kita bisa coba metode yang lain. Jadi tidak ada yang terbaik, tapi kita cari yang pas. Nah, itu juga tantangannya kita ya, gitu. Tapi memang kalau terkait dengan performa, ya deep learning ini menjadi yang bagus, tapi tadi komputasinya juga mahal. Jadi kita perlu komputer yang jos lah intinya ya, secara apa namanya, spesifikasi juga perlu komputer yang bagus juga. Supaya memang prosesnya itu cepat. Karena deep learning itu kan butuh data yang besar. Kalau datanya mungkin masih kecil ya tidak malah eman-eman ya kita pakai deep learning. Itu sih Mas. Jadi tidak ada yang terbaik. Sekali lagi tidak ada yang lebih baik, tapi kita cari dari sebanyak ini itu adalah metode yang pas dengan kasus kita. Gitu. Jangan terpatok hanya satu aja, sehingga kita kan punya banyak nih. Tapi sekali lagi kan misalnya, oh ini kasusnya klasifikasi, ya kita pakai yang klasifikasi. Jangan pakai yang kemudian prediksi ya, harus dibedakan. Oke Pak Azam, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin Gitu. dari para hadir yang lain, ada yang ingin didiskusikan lagi? Yang ada yang tanyakan mengenai machine learning yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Azam. Kemudian ya, oke, mungkin ada. Ya mungkin terkait dengan misalkan tanya nih, ya saya malah tanya sendiri ya. Apa data itu ya, terkait dengan data mungkin masih banyak yang ragu, bahkan apa mungkin banyak dosen pun juga menanyakan gitu ya di misalkan ada yang ambil machine learning, datanya segini kok pakai machine learning misalkan gitu ya. Misalnya ada juga yang Pak saya punyanya cuma data segini nih, kira-kira pakai ya dulu si Arif juga seperti itu ya. Jadi kira-kira bisa kok Pak gini pakai machine learning gitu kan. Nah, tidak ada jawaban sebenarnya dengan pertanyaan itu gitu. Memang kita perlu kemudian intinya adalah kita perlu coba dulu ya. Kita coba kemudian hasilnya seperti apa nih. Misalkan dengan data yang 100 ya data 100 atau bahkan data 50 kita coba pakai metode machine learning gitu ya. Pada intinya kan kita tadi ya ngajari komputer dengan metode-metode yang memang kita pelajari gitu kalau di kampus itu ya kan kita belajar secara konseptualnya atau misalkan kita pakai di praktikum ya biasanya pakai software-software yang ada di lab misalnya kayak RapidMiner ya. Itu ya RapidMiner ya atau software yang lain gitu kan. Nah, ini kita coba bikin sebuah model sendiri yang kemudian bisa mengajari komputer tadi sehingga misalkan dari data 50 nih, oh performanya ternyata segini. Kenapa ya gitu kan? Sehingga kita bisa menganalisis lebih jauh. Bahkan kalaupun terkait dengan data itu menjadi sebuah permasalahan yang perlu kita selesaikan, metode augmentasi data itu sudah banyak ya. Jadi kita memperbanyak data sendiri itu bisa ya untuk melatih intinya memberi komputer ini sebagai data trainingnya itu.
Misalkan kalau di permasalahan gambar gitu ya, gambar deteksi mata uang uang yang rusak misalkan, atau uang yang palsu misalkan gitu. Kan uang cuma satu tuh, ya kan? Misalnya 10.000, kan cuma 2 lembar aja. Ya gimana supaya kita dapat 1.000 data misalkan? Caranya biar ya bisa dikuas-kuas gitu kan. Uangnya dikuas-kuas jadi bentuknya aneh gitu, kemudian difoto lagi, dibalik difoto, disobek dikit foto misalnya gitu. Terus siapa lagi foto itu kan. Jadilah kemudian banyak gitu intinya. Pun nggak perlu digitu, sekarang juga ada software yang bisa memecah tadi misalkan gambarnya jadi, tapi saya belum pernah nyoba sih. Saya belum pernah ke gambar sih istilahnya. Sehingga datanya menjadi banyak. Mungkin si Sopo masih ada nggak nih si Ahmad Rizky itu pernah ya? Ahmad Rizky ya tadi ya? Yang ada ya? Ya intinya gitu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kadang ya kalau orang-orang bilang kadang hal-hal seperti itulah yang kemudian dijadikan alasan untuk menunda-nunda atau bahkan karena memang wis takut dulu lah intinya. Ya, overthinking gitu. Sehingga tidak kemudian mencoba. Gitu. Padahal ya memang ini penting ya, sekali lagi ini penting untuk kemudian teman-teman bisa pelajari dan insya Allah juga akan berguna nantinya. Oke, mungkin ada lagi. Ada yang tertarik mungkin? Research machine learning. Tadi Sopo Sabil gitu ya. Iya Pak, mungkin untuk riset ke depannya. Oke, benar. Nah, kalau Mas Ari tentang apa Mas? Kemarin nyobanya. Sebenarnya kemarin kan PKM saya bakal tentang ini Pak, apa namanya? Data gitu nanti kita proses. Nah, itu kemarin saya coba-coba nyari itu masih nyoba sih Pak, jadi masih ngikutin Tentang apa buku. maksudnya? Kalau saya rumah sakit Pak. Oh, rumah sakit ya. Jadi nanti outputnya diklasifikasiin kalau misalnya tekanan darah sekian dengan suhu sekian dan juga kadar oksigen sekian itu bisa diklasifikasikan dari data semua itu dalam penyakit apa. Tapi mungkin penyakitnya belum dimasukin, inputnya itu klasifikasi penyakit dengan seperti itu bakal mempunyai gejala apa itu belum Pak. Oh ya, oke. Pakainya apa? Metodenya kemana? Halo, kenapa? Metodenya yang dipakai kemarin apa? Kalau metodenya itu kemarin tuh masih belum pasti gitu Pak. Masih belum tahu yang terbaik, jadi masih nyoba-nyoba Pak. Yang udah dicoba? Udah. Apa? Naive bias kah atau? Kemarin tuh pakai yang saya pelajarin di AKDM. Oh, apa ya? Saya juga yang pakai rapid manner itu juga. Oh ya, KNN mungkin ya. Oke, mungkin seperti Canarius Network ini juga kita pelajari kan. Oke. Itu ya mungkin ada lagi. Seru lah, pokoknya seru nih. Intinya dicoba dulu atau mungkin nanti ada kalau di peta penelitian kita kan sebenarnya banyak juga tuh yang bisa kita coba disimpan ya, mungkin yang teman-teman di di luar cuman bisa coba gitu. Ada lagi? Mungkin Mbak Alifah
ada tertarik gitu mungkin untuk ke mesin learning. Ada ketertarikan atau Mbak Pradipta? Oke, gitu Mas Ferry mungkin. Baik, Pak Azam. Mungkin sekali lagi apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi lagi? Oke, tidak, mungkin sudah cukup. Baik, tadi yang dapat saya simpulkan, intinya dalam machine learning ini jangan takut untuk mencoba ya. Jadi kan seperti kata Pak Azam, itu jika menemukan kegagalan maka kita bisa menemukan solusinya di mana saja, seperti di Google tadi. Kemudian jika ketemu maka banyak jalan lah untuk menuju misalnya yang awalnya bingung nanti tiba-tiba dapat solusi. Nah, gitu. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, saya cukupkan.